Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tak bosan-bosannya saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link absensi yang telah saya sediakan di Google Classroom, karena di pertemuan kemarin juga masih ada beberapa siswa yang belum mengisi link presensi. Maka dari itu, silahkan teman-teman untuk mengisi link presensi dan jangan lupa untuk diisi. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan teman-teman bisa menyiapkan terlebih dahulu alat tulis dan juga buku, karena dengan berjalannya pembelajaran ini tidak dipungkiri bahwasannya ada poin-poin penting yang harus teman-teman catat dan teman-teman ingat di materi pertemuan 2. Pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang telah dibahas pada pertemuan pertama, yaitu pada hari kemarin mengenai perusahaan jasa. Apakah kalian masih ingat apa itu perusahaan jasa? Ya, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya itu memberikan jasa kepada para pelanggan. Jadi, perusahaan yang menyediakan jasa bagi masyarakat dalam berbagai hal yang akan membantu masyarakat tersebut menjalani aktivitasnya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, baik dari jurnal umum dan juga buku besar. Nah, tujuan pembelajarannya itu yaitu siswa mampu menganalisis bagaimana tahapan pencatatan pada perusahaan jasa secara benar dan sesuai dengan laporan yang ada di dalam perusahaan. Materi pertama kita akan membahas mengenai jurnal umum. Menurut buku dasar akuntansi jilid 1 yang ditulis oleh Yusuf pada tahun 2012, jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Kronologis di sini itu berdasarkan urutan waktu terjadinya, jadi secara berurutan dari waktu ke waktu, dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Selanjutnya, ada fungsi dari jurnal umum. Nah, fungsi dari jurnal umum sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada fungsi pencatatan. Nah, di dalam fungsi ini, jurnal umum itu menjadi semua transaksinya itu yang terjadi pada suatu perusahaan itu harus dicatat dalam jurnal. Yang kedua itu fungsi historis. Artinya, jurnal umum ini mencatat semua transaksi yang terjadi pada perusahaan sesuai dengan urutan kejadian atau menurut tanggal terjadinya transaksi.
Nah, yang ketiga ada fungsi analisis. Artinya, jurnal merupakan hasil analisis dari petugas akuntansi, baik yang akan dicatat di sebelah debit maupun yang akan dicatat di sebelah kredit. Nah, betul sekali ya, di mana jurnal umum ini, di jurnal umum, akun-akun yang akan masuk ke dalam pencatatan itu dianalisis terlebih dahulu, apakah akun tersebut masuk ke sisi debit ataupun ke sisi kredit. Karena jikalau di jurnal umum sudah salah, nanti ke depannya ke pelaporan atau ke tahapan-tahapan selanjutnya itu akan salah dan ditakutkan tidak akan balance di akhir. Yang keempat ada fungsi instruktif. Artinya, jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau posting ke buku besar. Nah, di jurnal umum ini merupakan catatan tersendiri bagi petugas atau orang yang ingin menuliskan atau melaporkan perusahaannya, di mana jurnal umum sebagai catatan yang akan diposting ke dalam buku besar, sehingga hal-hal yang harus dimasukkan itu tidak terlewatkan dan sesuai dengan apa yang harus dicatat. Kelima itu ada fungsi informatif. Artinya, jurnal dapat memberikan keterangan yang jelas di mana dalam jurnal terdapat keterangan atas pencatatan suatu transaksi. Nah, betul sekali. Jurnal umum ini memberikan suatu informasi bagi orang-orang yang ingin mengetahui transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ataupun bagi seseorang yang mencatat ke dalam tahap selanjutnya. Ini tuh di jurnal umum itu menjadi referensi bagi tahapan atau catatan-catatan selanjutnya. Nah, di sini ada contoh bentuk dari jurnal umum. Bisa dilihat oleh teman-teman, setiap jurnal umum pasti memiliki bentuk jurnal seperti ini, di mana ada nama perusahaan, lalu ada tulisan jurnal umum, lalu ada periode ditulisnya jurnal umum. Lalu ada halaman di sini sebagai pengingat bahwa pencatat itu sudah menulis jurnal umum dari halaman berapa gitu. Ini tuh mempengaruhi di mana postingan di buku besar gitu. Nah, di dalam jurnal umum ini terdapat tanggal, lalu ada keterangan atau nama akun, referensi, dan juga debit kredit. Selanjutnya ada mekanisme debit kredit. Nah, untuk mungkin teman-teman udah tahu ya, bahwa di akuntansi itu ada 5 akun. Yang pertama harta, yang kedua hutang, yang ketiga modal, yang keempat pendapatan, yang kelima beban. Nah, bisa dilihat ya, kalau di sisi harta, saldo normalnya itu di debit, dan jika bertambah itu di debit. Dan kalau berkurang itu di sisi kredit. Sedangkan hutang, saldo normalnya itu kita masukkan ke sisi kredit. Dan jika bertambah hutangnya, maka dimasukkan di sisi kredit. Dan jika berkurang, dimasukkan di sisi debit. Yang ketiga itu ada modal. Di saldo normalnya itu ditulis di sisi kredit. Lalu jika modal ini bertambah, maka dimasukkan ke dalam sisi kredit, karena biasanya modal itu didapatkan oleh pemilik perusahaan lewat misalnya meminjam utang ke bank atau meminjam ke yang lain.
Lalu jika modal berkurang maka ditulis di sisi debit. Lalu yang keempat itu ada pendapatan. Saldo normalnya itu di sisi kredit. Dan jika pendapatan bertambah maka ditulis di sisi kredit, dan jika pendapatan berkurang ditulis di sisi debit. Yang terakhir ada beban. Di saldo normalnya itu beban ditulis di sisi debit, dan jika beban bertambah maka ditulis di sisi debit, dan jika beban berkurang ditulis di sisi kredit. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal dari transaksi yang dilakukan oleh Nyonya Amanda pada bulan Desember tahun 2015, di mana Nyonya Amanda ini memiliki saldo sebesar Rp21.800.000, dan di tanggal 1 Desember 2015 itu Nyonya Amanda menyetorkan uang sebesar 10 juta kepada salon Amanda sebagai modal awal. Nah, selanjutnya ada di tanggal yang sama, yaitu di tanggal 1 Desember 2015 dibayar beban sewa tempat usaha sebesar Rp7.200.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Di tanggal 1 juga terjadi transaksi dibayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Nah, di tanggal 2 Desember 2015, salon Nyonya Amanda itu menerima pendapatan jasa rias pengantin sebesar Rp4.500.000. Nah, contoh soalnya tidak lengkap ya, karena mungkin teman-teman bisa lebih lengkapnya dilihat di buku paket. Nah, adapun contoh pengerjaan dari salon Amanda, jurnal umumnya akan seperti ini, di mana di tanggal 1 kas yang bertambah itu kas di sisi debit sebesar 10 juta, dan di sisi kredit itu ada modal Nyonya Amanda. Disebutnya itu sebagai penyetoran modal awal. Di tanggal yang sama, Nyonya Amanda juga membayar beban sewa. Nah, beban sewa itu dimasukkan di sisi debit sebesar Rp7.200.000, dan di sisi kasnya itu ada di sisi kredit sebesar Rp7.200.000. Di tanggal yang sama, yaitu di tanggal 1, Nyonya Amanda juga membayar asuransi dibayar di muka, di mana asuransi ini masuk di sisi debit sebesar Rp2.400.000, dan di sisi kredit itu terdapat kas sebesar Rp2.400.000. Kenapa sih kas berada di sisi kredit? Karena Nyonya Amanda mengeluarkan uang. Jadi, jikalau mengeluarkan uang, jadi harus disimpan di sisi kredit. Di tanggal 2, Nyonya Amanda mendapat penerimaan jasa. Itu sebesar, di sisi kasnya itu sebesar Rp4.500.000, dan akun pendapatan jasanya itu ada disimpan di sisi kredit sebesar Rp4.500.000. Kenapa sih angka atau jumlah dari uang yang dibayarkannya itu dituliskan dengan angka yang sama di sisi debit dan kredit dalam satu tanggal? Padahal transaksinya itu satu. Karena setiap akun tidak dapat dipisahkan satu sama lain, pasti memiliki pasangannya. Seperti halnya di tanggal 1 kas dengan modal, di tanggal 2 beban dengan sewa. Jadi akun transaksi tidak bisa berdiri sendiri, pasti terdapat pasangannya.
Setelah kita membahas jurnal umum, selanjutnya kita membahas buku besar. Nah, buku besar menurut buku pengantar akuntansi edisi 7 yang ditulis oleh Weigan tahun 2013. Buku besar ini merupakan kelompok seluruh akun yang dimiliki oleh perusahaan, karena di buku besar ini dikelompokkan. Jadi dikelompokkan terlebih dahulu mana akun kas, mana akun pendapatan, mana akun beban. Jadi terlihat satu persatunya. Jika di akun kas ada beberapa transaksi, di akun pendapatan ada beberapa transaksi, itu bisa dilihat. Nah, ada beberapa bentuk buku besar. Yang pertama itu bentuk T. Bisa teman-teman lihat sendiri bentuk T di PPT. Di sisi kiri ada debit, lalu di tengah ada keterangan, di sisi kanan ada kredit, dan bentuk tabelnya pun seperti huruf T. Yang kedua yaitu bentuk 2 kolom atau yang sering kita kenal dengan skronto. Nah, di atasnya itu ada nama atau keterangan, lalu ada kode akun di sisi kanannya. Nah, untuk bentuk 2 kolom atau skronto ini pasti memuat tabel mengenai tanggal, keterangan, referensi, debit, lalu tanggal lagi, keterangan, referensi, dan kredit. Yang ketiga, ada bentuk 3 kolom. Sama halnya dengan bentuk-bentuk yang lain, pasti di setiap kolom pasti ada nama atau keterangan di atasnya dan juga kode akun, karena sebagai ciri khas atau sebagai ciri bahwa akun tersebut adalah misalnya akun kas atau akun beban gitu. Jadi tidak tertukar satu sama lain. Nah, di bentuk 3 kolom ini ada tanggal, keterangan, referensi, debit atau kredit, lalu ada debit, lalu ada kredit, dan juga terakhir ada saldo. Yang keempat ada bentuk 4 kolom atau stafel. Nah, di stafel ini ada 8 kolom yang memuat ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, lalu ada saldo, debit, kredit. Nah, bentuk stapel atau 4 kolom ini adalah bentuk yang sering digunakan oleh perusahaan jasa, khususnya bagi siswa-siswa yang belajar akuntansi ataupun di perguruan tinggi, pasti belajarnya itu menggunakan bentuk 4 kolom karena dirasa mudah dan juga praktis digunakan. Nah, ini ada buku besar ya, mohon maaf itu salah, seharusnya buku besar Salon Amanda. Yang pertama itu ada nama perusahaan yaitu Salon Amanda, lalu ada buku besar sebagai tulisan bahwa itu tuh buku besar, ciri. Lalu ada periode atau tanggal dibuatnya pencatatan tersebut. Lalu di sisi kiri ada nama akun yaitu kas. Sisi kas biasanya itu dikodekan 111 gitu. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di sisi kas. Yang selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka dengan kode akun 113. Nah, ini tuh asuransi dibayar muka itu pada tanggal 1 Desember. Ditulis di sisi debit. Dan selanjutnya ada model Nyonya Amanda.
dengan kode akun 311. Saldonya itu Nyonya Amanda itu 21.800.000 dan modal awalnya itu pada tanggal 1 yaitu dituliskan di sisi debit sebesar 10 juta. Jadi totalnya itu 31.800.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa. Ditulis dengan kode akun 410. Bisa dilihat mungkin ya isi tabel contohnya itu seperti ini. Karena di buku besar itu tinggal memasukkan. Jadi tidak ribet. Hanya memasukkan apa yang sudah kalian tuliskan di jurnal umum lalu dipindahkan ke buku besar. Lalu selanjutnya ada beban sewa dengan kode akun 512. Nah, sebelum masuk ke tugas, kalian harus mengingat gitu ya, akun-akun yang ada di akuntansi itu, yaitu yang pertama kas, yang kedua itu hutang, yang ketiga itu ada modal, yang keempat itu pendapatan, yang kelima itu beban, dan kode akunnya sesuai dengan tahapan dari kelima akun tersebut. Jadi hanya ditambahkan di akhirannya saja, disesuaikan dengan akun-akun lain, mungkin seperti itu. Nah, untuk tugas kalian bisa lihat di Google Classroom yang sudah Ibu posting, bisa dilihat dan dikerjakan. Jikalau ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan, tidak usah segan. Untuk tugas, pengumpulannya itu pada 10 Oktober dan tidak boleh terlambat diserahkan. Jadi ada waktu 1 minggu kalian bisa mengerjakan. Baik, kesimpulan dari pertemuan kedua kita kali ini yaitu di mana tahapan pencatatan akuntansi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada jurnal umum dan ada buku besar, di mana di sisi jurnal umum itu terdiri dari catatan-catatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, yang dimana di dalam catatan-catatan tersebut akan diposting ke dalam buku besar sehingga terlihat akun-akun atau transaksi yang terjadi di akun tersebut. Nah, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa tanyakan kepada saya di Google Classroom atau di grup WA. Jangan segan dan jangan sungkan untuk bertanya jikalau kalian masih belum paham. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.